Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Meika Renita Mami dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai ada menjadi korban yang kedua. Kemudian, periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah kepada mereka untuk menghubungi call center. Laporkan kejadian kode blue. Pastikan kondisi pernapasan korban apakah normal atau tidak. Pertama-tama, lakukan posisi held in chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat apakah dadanya naik turun, dengar apakah ada suara nafas, dan rasakan apakah ada hembusan nafas. Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang dan tidak bernafas atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung baru. Pertama-tama, posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1-8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas dan bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit, kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal bagian telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong, menutup sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan napas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya, adanya perintah jangka di mana resusitasi dari tim medik atau dokter, kembalinya denyut jantung, dan nafas saat pasien bergerak spontan. Cara mengukur tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran tertinggi atau bisa dibilang terjaga sepenuhnya berada di skala 15. Sementara yang terendah atau yang dikatakan koma berada di skala 3. Untuk mengetahui skala GCS, tim medis akan melakukan pengecekan sebagai berikut. Mata, nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata. Jika tim medis meminta pembukaan mata dan merangsang seseorang dengan nyeri,
tapi mata orang tersebut tidak bereaksi dan tetap terpejam, maka poin GCS yang didapat yaitu 1. Jika mata terbuka akibat rangsangan nyeri saja, poin GCS yang didapat yaitu 2. Jika mata seseorang terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata, poin GCS yang didapat yaitu 3. Jika mata terbuka secara spontan, tanpa perintah atau sentuhan, maka poin yang didapat yaitu 4. Kemudian suara. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon suara. Jika seseorang tidak mengeluarkan suara sedikit pun, meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri, maka orang tersebut mendapat poin 1. Jika suara yang dikeluar seperti rintihan tanpa kata-kata, poin yang didapat yaitu 2. Seseorang dapat berkomunikasi tapi tidak jelas, atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas, poin GCS yang didapat yaitu 3. Jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari tim medis, tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar, maka poin yang didapat adalah 4. Seseorang dapat menjawab semua pertanyaan yang dilakukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu, maka poin yang didapat yaitu 5. Contohnya, seseorang dapat menjauhkan tangan ketika dicubit. Bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri. Poin GCS yang didapat yaitu 5. Contohnya ketika tangan diberi rangsangan nyeri, tangan akan mengangkat. Seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan. Poin GCS yang didapat yaitu 6. Skala GCS didapat dari menjumlahkan tiap poin yang diperoleh dari ketiga aspek pemeriksaan di atas. Skala ini dapat dipakai sebagai tahap awal mengevaluasi kondisi seseorang yang pingsan atau baru mengalami kecelakaan. Kemudian tidak sadarkan diri sebelum diberi pertolongan lebih lanjut. Meski bisa dilakukan untuk menentukan tingkat kesadaran, GCS tidak dapat bisa dipakai untuk mendiagnosis penyebab penurunan kesadaran atau koma.